Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kompak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biasanya yang ketiga lebih semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udhu bika min hamazati sayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul adzim. Puja puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga ya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan tentunya kita masih bisa diberikan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah puasa di tahun ini di hari yang ke-6, hari ke-7 ya. Tak terasa kita sudah seminggu menjalankan puasa di tahun ini. Semoga kita semua senantiasa tetap diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa merampungkan puasa di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatul iring salam marilah kita haturkan, sampaikan, SMS-kan, selalu membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatul uzmanya kepada setiap hamba-hambanya yang mau melaksanakan ajaran-ajaran sunnah-sunnah, dan tentunya selalu mau membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita awali kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat dengan harapan sehingga kita nanti setiap harinya bisa terbiasa untuk membaca sholawat sebagai bukti tanda cinta kita, sayang kita, demen kita, love kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya agar kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma
sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, kita sudah membaca sholawat. Semoga ya kita semua bisa diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Cara paling mudah membuktikan bahwasanya kita cinta, demen, sayang, ngakuake bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi kita, itu adalah Rasul kita, yaitu perbanyaklah membaca sholawat. Sekali lagi saya tekankan, karena yang namanya sholawat merupakan amaliyah ibadah yang pasti diterimanya, tidak mungkin ditolak. Oleh karena itu, sempatkanlah setiap hari, tidak pernah terlepas dari yang namanya zikir, tidak pernah terlepas dari namanya sholawat dalam keadaan apapun. Ya, insya Allah kalau itu kita lakukan setiap hari, insya Allah hidup kita akan berkah, insya Allah hidup kita akan bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih akan melanjutkan pembahasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 tentang bagaimana bahwasanya Allah menurunkan Al-Quranul Karim itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu tidak akan pernah ragu sama sekali tentang kebenaran, tentang kehebatan, tentang kemuliaan Al-Quranul Karim. Mari kita baca terlebih dahulu Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya ayat ini menerangkan tentang bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan ke dunia ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus siapa saja orang yang bertakwa itu? Yang dimaksud orang yang bertakwa itu yang tidak meragukan terhadap kehebatan, kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Kemarin sudah dibahas satu, yaitu yang pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai terhadap hal-hal yang gaib. Allah bersifat gaib, kita harus percaya. Buktinya ada Allah, walaupun Allah itu gaib, yaitu adanya alam semesta ini, langit, bumi beserta isi-isinya, kita semua ini semata-mata yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, kalau kita yakin terhadap hal-hal yang gaib, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa, termasuk orang-orang yang akan mengimani Al-Quran, yang akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bukan Allah saja yang gaib, malaikat pun itu gaib, tapi kita harus meyakini keadaannya. Termasuk Rasul Nabi Muhammad termasuk gaib, walaupun beliau manusia, tapi kita dituntut untuk percaya, padahal kita belum pernah bertemu dengan beliau, padahal kita tidak tahu wajah beliau, padahal kita tidak tahu bentuk beliau, tetapi kita dituntut untuk meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi kita, itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua kita yakini, insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Saya tanya, ibu, bapak percaya adanya Allah? Percaya adanya malaikat? Percaya adanya jin dan setan? Percaya adanya Rasul? Alhamdulillah, kalau ibu bapak percaya, berarti sudah termasuk kriteria, yaitu termasuk orang-orang yang bertakwa. Untuk mengimani itu semua, kita ayo laksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Meyakini dalam hati kita bahwasanya hal yang gaib itu ada. Kalau kita sudah yakin, insya Allah hidup kita akan senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau neko-neko, mau macam-macam, mau maksiat, itu mikir sebab ada Allah yang mengawasi kita, sebab ada malaikat ya yang mengawasi kita kanan kiri. Siapa yang mencatat amal baik dan buruk kita? Malaikat siapa? Raqib dan Atid, di kanan dan di kiri dicatat. Ya,
Ada malaikat kiri kanan kita yang mencatat perbuatan amal buruk kita dan amal baik kita. Kalau kita yakin percaya, insya Allah kita nggak mau neko. Kalau sudah waktu sholat kita sholat. Kalau sudah waktunya ibadah ya ibadah. Sebab apa? Kalau kita tidak sholat nanti malaikat atid akan nyatat, nih si Jakoni hari ini tidak sholat, dicatat. Nih si Fulan hari ini tidak sholat. Nih si Fulan hari ini mohon maaf nyolong. Nih si Fulan hari ini maksiat, dicatat. Ya, tetapi kalau kita yakin, ya mau macam-macam, jadi tidak jadi. Kenapa? Seolah-olah kita diawasin oleh dua malaikat dan tentunya diawasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa meyakini hal-hal yang gaib. Sebab apa? Sebab di rukun iman yang pertama, yang kedua, kita dituntut untuk percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Yang artinya apa? Yang artinya kita harus percaya kepada yang gaib, yang tidak kasat mata. Terus yang kedua yang dimaksud dengan orang yang bertakwa ini, yang meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim termasuk sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan, yang melaksanakan sholat. Jadi orang bertakwa itu yaitu orang-orang yang mau melaksanakan sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Kalau kita ngaku sebagai orang Islam, ngaku sebagai orang yang beriman, ngaku sebagai orang yang bertakwa, wajib melaksanakan sholat. Perlu kita ketahui bahwasanya sholat itu merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Sekali lagi saya tekankan, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir yaitu sholat. Ya. Orang Islam itu dituntut untuk sholat fardu yang 5. Sekarang kita baru selesai melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh ini merupakan sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah. Nanti siang ada sholat zuhur, sempatkan. Nanti sore ada sholat asar. Menjelang malam ada sholat maghrib. Habis sholat maghrib ada sholat isya. 5 waktu ini wajib kita lakukan. Ya. Sebab kalau kita tidak sholat, mohon maaf, kita sama aja dengan orang kafir. Bainal rajul wa bainal kufri tarkus sholat. Ya, itu harus diperhatikan. Dan memang kita dituntut untuk sholat. Ya coba, kemarin rukun iman ada berapa? Ada 6. Sekarang rukun Islam ada 5. Benar. Yang pertama syahadat, yang kedua ketika kita sudah syahadat, sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Rasul adalah utusan Allah, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Setelah itu kita dituntut untuk sholat. Ya, dituntut untuk sholat. Ya, orang Islam itu dituntut untuk sholat. Makanya ayo bareng-bareng perbaiki sholat kita setiap hari. Ya, mohon maaf kalau yang masih bolong-bolong sholatnya, ayo perbaiki. Kalau ada mungkin mohon maaf masih saya belum bisa bacaannya, gerakannya masih bingung. Ya, seandainya belajar. Ya, selagi saya tekankan, kalau belajar itu tidak ada batasannya. Belajar tidak ada batasannya. Walaupun sudah tua, sudah kakek-kakek, ya sudah nenek-nenek, udah keriput, itu tetap wajib belajar. Ya, yang menuntut kita untuk berhenti untuk belajar yaitu kematian. Atau biasakan berjamaah. Ya, berjamaah di masjid insya Allah. Walaupun mohon maaf sholat kita masih
Ya, buat dikatakan belum bisa sempurna, tapi kalau kita ikut berjamaah di masjid, ikutin imam, insya Allah kita mendapatkan keutamaannya. Nah, tujuannya berjamaah kan seperti itu. Tujuannya kita, salah satu tujuannya kita berjamaah kan seperti itu. Ya, contoh kita kan nggak tentu, kadang khusyuk, kadang kagak. Ya, kalau berjamaah dilalah, ya mungkin kita sholatnya kurang sempurna, ya mungkin kurang khusyuk, teman kita atau yang di samping kita ada yang lebih khusyuk, imamnya diterima, maka kita juga ikut ketempelan, kecepretan, ya apa fadilah dari sholat jamaah tersebut. Ya alhamdulillah ini ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat mau berjamaah. Nah, itu salah satu tujuan sholat berjamaah. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sebab apa? Kalau kita berani meninggalkan sholat, mohon maaf, kalau kita berani meninggalkan sholat satu waktu saja, itu bisa siksaannya itu adalah 12 tahun. Yuk, bayangkan 12 tahun. Ya, bayangkannya itu 1 tahun di akhirat beda dengan di dunia. Ya, 1 tahun di dunia, 1 hari dunia dengan akhirat itu sudah berbeda. Ada yang mengatakan 1 hari di dunia bisa satu bulan di akhirat. Waduh, ya luar biasa, cuma 1. Bayangkan kalau apa hampir setiap hari tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ayo perbaiki sholat. Karena sholat itu merupakan pembeda antara yang kafir dengan yang Islam. Kalau kita ngaku orang bertakwa, kalau kita orang Islam, ayo laksanakan sholat fardu yang 5. Ya. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kadang memang benar, kalau masalah bab ibadah, mohon maaf, ya. Kalau sudah berbicara tentang bab ibadah, kalau sudah berbicara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, memang agak berat. Benar nggak? Agak berat. Apa? Godaannya banyak. Ini mohon maaf, kita duduk di sini aja, langkah sini aja, setan itu setiap hari goda kita, bisiki karena nanti aja, santai aja, baru ada. Kalau sudah ada nanti aja, mau ngopi dulu, merokok dulu, akhirnya tidak sholat. Mohon maaf, sholat itu barusan kita sholat berjamaah, sholat subuh, kira-kira berapa jam? 5 menit. Ya, berapa jam? Cuman paling 5 menit paling lama. Rata-rata saya kalau membuktikan itu rata-rata 3 menit kalau sholat. Ya, ini rata-rata kalau kita sholat ya cuma 3 menit, paling lama 5 menit. Ya, tapi mohon maaf, banyak sekali yang meninggalkannya. Kenapa? Godaan itu banyak. Makanya bersyukur. Ya, ibu bapak sudah mau sholat di masjid tepat waktu, itu sudah alhamdulillah, dan harus dipertahankan, jangan sampai goyah. Kalau sudah, mohon maaf, kalau kita sudah lemah, tingkatkan lagi. Kalau lemah, tingkatkan lagi. Ya, itu harus diperhatikan. Kenapa? Banyak sekali yang meninggalkan sholat. Cuma mohon maaf, asal 4 menit, ya 4 menit, asal cuma 4 rakaat, itu cuma 3 rakaat. Meluangkan waktu seperti itu aja banyak yang meninggalkannya. Coba kalau sudah berurusan duniawi, ya sudah urusan duniawi, nggak kerasa mau nonton TV, ya nonton Ikatan Cinta ya di RCTI, ya bakalan sampai selesai. Atau ibu bapaknya nonton bola akan kuat, ya. Atau main sekarang udah anak-anak sudah sudah terdoktrin main game. Kalau udah main game tuh nggak kerasa, ya bisa berjam-jam, ya tuh. Ini gini rumusannya Bu, Pak, kalau pengen tahu rumusannya, kalau sudah
berhubungan ke atas, ke Allah, maka itu godaannya akan luar biasa walaupun cuma sebentar. Tapi kalau sudah urusan duniawi, ya, kita tanpa digoda setan pun kita akan merasa nikmat, ya, turun saja, ya. Saya yakinnya, ya. Sekarang makanya ada istilah Islam KTP. Kenapa? Biasanya kalau ditanya kenapa Islam KTP, oh saya mah kalau sunat masih bolong gitu, ya. Makanya ayo bareng-bareng kita perbaiki sholat kita. Makanya ada, ya, kalau sholat yang paling susah untuk dilakukan yaitu sholat subuh sama sholat isya. Ya iyalah, sholat subuh itu memang paling nikmat untuk tidur, ya. Kalau di subuh itu paling nikmat untuk tidur. Bahkan kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, orang asik bergadang, ya, sampai jam 1, 2, 3, bilang subuh, waktu subuh tidur. Itu fenomenanya ada seperti itu, ya. Isya, mohon maaf, Isya pada waktunya panjang, tapi dikatakan kata Rasul itu yang paling banyak lalai, ya. Oleh karena itu ayo tanamkan dalam diri kita, ya, kecintaan terhadap sholat. Kenapa? Pembeda antara orang kafir dengan orang Islam dengan orang kafir yaitu sholat. Dan maaf, obat sholat itu bisa dijadikan terapi, ya. Sholat itu bisa dijadikan terapi, ya, terapi kesehatan. Kalau pengen hidup sehat yaitu sholat. Karena itu jelas, waqimus sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Itu Allah yang berkata, bukan saya. Ya, itu Allah yang berkata. Itu Allah yang berkata di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya berapa, ada yang tahu? Ya, ayat berapa itu, ya? Yaitu petunjuk dalam Al-Quran. Kata di dalam Al-Quran bahwasanya sholat ini sebagai pegangan kita agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau kita sedang melemah, ya, mohon maaf, mungkin malas apa saja, ya, mungkin lagi malah asik dengan maksiat, santai-santai, maka coba evaluasi sholat kita. Mungkin sholat kita ada kurang khusyuk, mungkin sholat kita masih bolong-bolong. Kalau sholat kita bisa sempurna, insya Allah kita semua akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sholat ini, ya, bahkan Allah mewajibkan kepada kita dan wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Tuh, saking pentingnya sholat. Ibu bapak sudah paham, ya, sempurnanya lebih utamanya kalau sholat itu kita berdiri, lagi sakit nggak bisa berdiri, mungkin encoken atau rematik, punggungnya pegel atau sakit, ya, kakinya sakit habis kesleo, bisa duduk sholatnya. Duduk juga nggak bisa, pantatnya bisulan, ya, bisa sampai tiduran, tidur nggak bisa sampai tengkurap. Mengkurap. Okay. Ini ya. Ya, maksudnya mengkurap, ya. Saya ngertinya tengkurap, ya. Mengkurap, amat tengkurap. Ya, mengkurap nggak bisa juga, mohon maaf. Ya, tapi matanya masih bisa gerak loh. Bisa bergerak, Allahu Akbar. Ya, matanya nggak bisa juga, melotot, tinggal melotot. Mungkin kayak setruk, ya. Setruk kan nggak bisa digerakin semuanya, ya. Ya, setruk kan nggak bisa digerakin semuanya. Ya, itu aja suruh sholat. Ya, saking pentingnya sholat loh. Tapi hatinya masih hidup. Matanya nggak bisa gerak, semuanya nggak bisa gerak. Ya, pakai hati, pakai isyarat hati, isyarat hati nggak bisa disolatkan tuh.
Akhir aja kita udah mati aja masih orang suruh nyolatin kita. Tuh saking pentingnya sholat. Bahkan kalau mungkin udah uzur usianya, sudah agak pikun, ya, sudah nggak ingat apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya, itu aja selama hidupnya nanti dihitung nanti bayar fidyah atau dikodok, ya. Tuh saking pentingnya sholat. Termasuk puasa juga nih, puasa juga wajib nih, ya. Nanti kalau yang udah usia uzur, ya, nanti bisa dihitung berapa kali enggak puasa, nanti dibayarkan dia kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, ya. Apalagi laki-laki ini nggak ada liburnya sholat itu, mohon maaf, ya. Kalau sudah dewasa tidak ada liburnya. Kalau ibu-ibu masih ada liburnya kalau sudah kalau lagi haid, lagi nifas, tuh libur sholatnya. Lah kalau contoh bapak-bapak ditanya, Pak udah sholat belum? Ya, saya lagi main, ya, lagi main. Itu main cret udah, maaf ya. bukan main kayak ibu ya. Itu hati-hati tuh, ya. Nggak ada liburnya. Kita nggak ada liburnya tuh sholat. Yang menurut paman ini, kalau ibu, ya, ada. Itu harus diperhatikan. Bahkan kalau kita ya kelupaan, maaf, tidurnya pules, ya, sakit itu harus dikodok. Tuh harus diperhatikan. Saking pentingnya sholat, ya. Karena kalau sholat kita benar, maka semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholatnya sudah benar, semakin yakin terhadap Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim ini sebagai firman-Nya Allah, sebagai petunjuk Allah, petunjuk dari Allah buat kita semuanya. Tuh dari tadi nggak jelas tuh. Kita tahu bahwasanya sholat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dari mana? Itu dari Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah. Tapi saya lupa ayatnya. Ya, itu ada. Ya, oleh karena itu ayo perbaiki sholat. Ya, makanya kalau pengen keturunan kita, anak-anak kita pengen nanti sampai dewasa ketika masuk usia balik itu bisa sholat, maka biasakan dari kecil. Dari sekarang dibiasakan. Maaf, nggak apa-apa Bu, kalau subuh dibangunin, ajak ke masjid. Masih kecil nggak apa-apa Bu, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apalagi udah masuk 7 tahun, ajak dari kecil. Kalau ibu dan bapak pengen anaknya senang sholat, gemar ke masjid dari kecil dibiasakan. Jangan bilang, jangan kasihan atau kasihanlah dia ngantuk masih subuh. Kalau usahakan, saya bukan berarti ngatur atau gimana, bukan. Tapi kalau pengen dibiasakan Bu. Jangan tega walaupun dari kecil. Apalagi udah masuk usia 7 tahun, ya. Kenapa? Nabi menyuruh kepada kita ketika anak 7 tahun sudah harus disuruh untuk sholat. Ketika masuk umur 10 tahun, kalau tidak sholat, boleh apa? Boleh dipukul. Tuh saking pentingnya sholat. 10 tahun belum balik, ya. Kalau udah masuk 15 tahun baru balik. Kecuali 9 tahun mungkin, ya, karena anak cepat dewasa, cepat balik, sudah haid, ya, sudah wajib, ya. Saya cerita pribadi saya dulu mungkin marah sama orang tua saya, dulu mungkin saya sebel, sempat ya banting, saya masih ingat, sempat banting pintu rumah saya, ya. Kenapa? Setiap pagi seperti saya dibangunkan lagi ngantuk-ngantuknya, ya. Pertama biasanya dibangunkan secara baik-baik, bangun itu ibu saya masih ingat tuh, paling bawel ya, ibu saya paling bawel, masih ingat saya itu, ya. Dibangunin baik-baik, padahal belum ada, masih di masjid, masih tahriman, masih baca Quran, ya. Dibangunin nggak bangun, ngantuk, benar-benar ngantuk itu saat itu, masih kecil, saya masih SD, masih ingat itu, nggak bangun,
Ya, saat itu nggak mampu juga, soalnya keras, dari dapur masih ingat tuh, ya, Ipin, waduh itu suara ibu saya, sekarang masih tinggi suara itu, ya, waktu masih kita tapi masih ingat tuh ucapan ibu saya, ya, nggak mempan juga itu, wah datang masuk, berarti 2 kali, 3 kali, cuman begini-gini goyang-goyang, bangun, nggak mempan juga, ya. Lanjut, nggak itu juga, mungkin berapa menit, ternyata masih tidur lagi, saya masih tidur lagi, apa coba, ya, dicubit kakinya, cubitin, demi Allah saya cerita padanya nih, ya dicubitin kaki saya ini, bukti kaki saya ini sering dicubitin sama ibu saya, itu apa, cuma suruh sholat, nggak mempan juga, terakhir disiram, serius, saya nggak apa-apa, disiram muka saya pakai air segayung. Ya, baru saya keluar, ya, baru saya keluar ke masjid, itu pun cepret pintu, ya, itu hampir setiap hari seperti itu. Saya marah-marah saat itu, benci sama ibu saya, ya, bahkan prinsip ibu saya malah ini, mendingan nggak sekolah SD, maksudnya kalau sekolah SD nggak masuk, cuma dibilangin kok, atau bolos sekolah saya masih cuma bilangin kok. Tapi kalau sudah berhubungan sholat sekolah madrasah diniyah, nggak ngaji di masjid, nggak sholat ke masjid, waduh, itu bisa berjam-jam disindirimu, ya, disindirimu. Itu saya dulu marah itu. Bahkan saya sempat diomelin, bahkan saya kabur dari rumah gara-gara cuma nggak ngaji tok. Ya 1 hari, kira saya mau dicari, ya kagak dicari, ya. Sampai jam 11 malam masih ingat di kampung, beda kampung sama kota masih ramai, kampung mah elah, jadi sisanya udah sepi, ya. Saya ingat ngumpet di rumah kosong itu, ya. Habis itu pas saya pulang jam 11 karena lapar, ya. Jadi ibu saya, lapar, saya pulang, assalamualaikum, ibu saya lagi masih nonton TV, masih ingat sama bapak saya mungkin nunggu, masih khawatir namanya orang tua, ya. Kira-kira mau ditawarin makan, boleh tawarin makan. Tumben pulang, malah bilang tumben pulang, waduh, innalillahi. Ya pas saya malu gengsi saat itu, pura-pura tidur, dia punya koncongan kutuk-kutuk, benar-benar ngalamin yang namanya perut sakit itu, ya. Akhirnya apa? Ibu udah pada masuk kamar, bapak udah masuk kamar, letak nyari makan itu, ya, cuma tinggal ikan asin sih kan, itu memori itu, tuh, nggak apa-apa, aku mohon maaf saya. Ya, dari kecil. Soal apa? Kalau lihat fenomena zaman sekarang, anak zaman sekarang ya, banyak sekali nyepelein sholat. Bahkan mohon maaf, ninggalin sholat. Bahkan di pesantren tuh banyak tuh. Ya, udah gede-gede baru diajarin sholat. Sholatnya masih celingut. Ya, kenapa? Dari kecil belum terbiasa. Makanya ibu pak, kalau pengen anaknya soleh, kalau pengen anaknya soleha, terbiasa sholat, minimal dari kecil bu. Ya, dibiasakan, ya, ajak ke masjid, ya, ajak ke masjid. Karena saya pribadi mengalami, sekarang malah alhamdulillah saya terima kasih sama ibu saya, ya, karena bapak saya pendiam orangnya, bodoh amat ya, saya ingat ya, beda banget, ya. Cuma ibu saya, bawanya luar biasa. Makanya kalau sekarang itu kalau belum sholat atau subuh belum bangun minimal, ya, itu seolah kaki saya itu kayak ada yang nyubit, ya. Kaki itu ada yang nyubit. Kenapa? Ya dulu sering dicubitin, ya, dulu sering dicubitin oleh ibu saya agar sholat. Ya kalau dulu bawanya kalau bilang mindari, dah kalau bilang itu, ya. Kalau lewat, saya masih ingat, kalau lewat jam 2 duhur belum sholat, pasti diingetin terus. Itu ibu saya, ya. Ibu saya masih ingat saya, ya. Tapi alhamdulillah sebab wasilah seperti itu, alhamdulillah. Sekarang saya insya Allah lah, ya, sholatnya jadi kayak kewajiban. Kalau nggak sholat pikiran nggak tenang, ya. Bahkan kalau lagi ada hajat, saya pribadi, kalau lagi ada hajat, ada keinginan, mungkin kalau hari-hari biasa sholatnya biasa saja, mungkin baca biasa, sholat sunnah juga adalah salah bahasa dasarnya, saya wajib jujur aja, ya. Tahajud mungkin jangan-jangan kan kalau ada keinginan, waduh, bisa lebih khusyuk, tambah tahajud, tambah doanya sampai nangis, ya. Kenapa? Karena saya yakin, ya, saya yakin dari salah satu pesan dari guru saya, nasihat dari guru saya, ya, kalau kamu pengen perbaiki sholat,
maka kau perbaiki sholat berjamaahnya minimal 40 hari tidak lepas. Itu yang dipegang saya kadang, 40 hari tidak lepas. Saya masih ingat tuh pesan dari guru matematika saya, dia Ustadz Kuswoyo Gumilang namanya, dan ini menjadi pegangan saya. Ada namanya rumusan WTS. WTS atau WTS, warung tengah sawah atau WTS itu kalau umumnya, mohon maaf, tempat yang remeng-remeng kalau umumnya ya, tapi hanya singkatan. WTS itu kalau kita ingin memperbaiki diri kita, ingin mendapatkan keajaiban dari Allah, ingin mendapatkan rizki nikmat yang tidak terduga, ya, dari kata guru saya, kerjakan sholat secara WTS. Apa WTS itu? Dan saya pernah praktekkan dan memang terbukti adanya. Tapi giliran ya ninggalkan lagi, udah hilang itu nikmatnya. Apa WTS itu? Satu, waktunya tepat. Tegak Allah Akbar subuh langsung sholat tidak nanti. Ya. Kedua, tempatnya di masjid atau di musola tuh. Ya, ketika S itu selalu istiqomah, selalu berjamaah, terus dilakukan. Kata beliau membuktikan dulu zaman kuliah katanya. Kata beliau, saya praktekkan juga. Alhamdulillah memang benar, ada benernya. Ya, memang kalau ada itu jadi memang kita lelusu. Ya, WTS tuh rumusan sholat secara WTS, waktunya tepat, tepatnya di masjid atau di musola, dan selalu istiqomah dan selalu berjamaah. Insya Allah kalau itu kita lakukan setiap hari, ya, rizki tidak terduga akan datang, kenikmatan yang tidak terduga akan datang kepada kita, ketenangan hati, ya, akan datang pada diri kita. Ya, itu terbukti. Ya, bukan berarti jangan nyontoh, tapi memang itu seperti itu. Sholat ini sebagai obat, sholat ini sebagai bisa jadikan terapi buat diri kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, intinya yang kedua ini, ya, bahwasanya salah satu yang dimaksud orang yang bertakwa yang meyakini bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu orang-orang yang mau melaksanakan sholat. Semoga kita semua bisa melaksanakan sholat setiap hari, tidak bolong-bolong. Mohon maaf kalau seandainya masih ya bolong-bolong, ayo perbaiki sholat kita, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Insya Allah hidup kita akan berkah, insya Allah hidup kita akan bermanfaat. Sekali lagi saya tekankan rumusannya, kalau sudah berhubungan dengan Allah, kalau sudah berhubungan dengan ibadah, memang godaannya luar biasa. Itu bisa terbukti. Sholat yang cuma 3 menit, 5 menit, tapi banyak orang yang meninggalkannya. Tapi mohon maaf, kalau kita nonton TV, ya, kalau kita main HP, kalau kita main game, kalau kita main bola, kalau kita nonton bola berjam-jam, kita kuat, ya, kalau itu berhubungan duniawi. Ya, tapi kalau sudah berhubungan dengan ibadah, itu luar biasa. Oleh karena itu kita pertahankan ini yang sudah kebiasaan kita, yang sholat berjamaah, sholat di masjid, dipertahankan. Insya Allah kalau itu semua kita bisa laksanakan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan pesan saya yang terakhir, ya, bahwasanya sholat itu bisa dijadikan terapi. Ustaz, mungkin boleh dipraktekkan oleh ibu, oleh bapak. Ya, ini dari ijazah dari guru saya, bahwasanya ya, kalau bisa kita sholat itu selalu berjamaah, tempatnya di masjid, selalu berjamaah, selalu istiqomah. Kalau kita yakinilah, kalau kita bisa melaksanakan itu minimal 40 hari full tanpa terputus, maka hidup kita akan bisa lebih baik lagi. Hidup kita akan lebih barokah, hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, keturunan kita akan menjadi keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga biasakan kepada keluarga kita, anak-anak kita dari kecil, biasakan untuk sholat, agar nanti kalau sudah dewasa, dimanapun berada, sedang merantau, sedang kuliah di luar, mereka tidak akan meninggalkan sholat. Karena sholat itu penting, sholat itu wajib, sholat itu tiang agama, sholat itu sebagai pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan
sholat 5 waktu agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.